saya ingin kamu belajar tablatur itu bisa lebih aktif ya. Jangan pasif cuma bacain angkanya doang. Yang penting wah saya kena nih angka ini. Ya, jadi kayak main game itu tadi ya. Hai teman-teman, welcome back. Hari ini saya membahas gimana cara supaya kita bisa bermain dengan tablatur lebih baik lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu tablatur itu apa, mungkin sekarang lagi baru mau belajar gitar nih, terus bingung, saya mendingan baca notasi atau baca tablatur ya. Jadi tablatur itu bentuknya kayak gini. Ya, saya juga udah pernah sempat bahas soal tablatur ini. Buat saya main tablatur itu kayak main game ya. Jadi kalau teman-teman dulu sempat ada yang tahu main Guitar Hero, itu kan mencet-mencet sesuai instruksi aja ya. Kalau di layarnya mencet di senar 3, ya udah kita mencet senar 3. Kalau layarnya mencet di senar 6, ya kita main di senar 6. Jadi benar-benar ngikutin instruksi. Nah, nomor-nomor di situ berarti nomor fretnya. Kalau 3 ya berarti ada di fret 3, 2 di fret 2 dan seterusnya. Alright? Jadi as simple as that. Saya sendiri sebenarnya bukan penggemar tablatur. Ada berbagai alasannya, saya udah pernah bahas, tapi kita nggak akan bahas di sini soal itu. Jadi di sini yang ingin saya bahas adalah gimana supaya caranya kita belajar tablatur itu lebih aktif lagi dan bisa menambahkan skill dengan belajar tablatur. Nah, di sini ada 3 steps yang nanti kita akan pelajari. Kita ambil contoh dulu dari lagu Moon River. Di sini ada tablaturnya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman lihat di situ, itu kan angka-angka doang ya. Jadi benar-benar teman-teman kalau nggak tahu lagunya, mainin angkanya doang, mungkin nggak ngeh ini bunyinya kayak gimana. Alright? Jadi step pertama yang bisa kita lakukan adalah kita coba mainin bar pertama dulu. Ya, di situ ada saya mainin benar-benar straight dulu baca angkanya. Jadi kalau saya mainin sesuai dengan angkanya adalah gitu misalkan ya. Nah, sekarang problemnya adalah ketika kita punya angka seperti ini, sering terjadi adalah jarinya berantakan. Kenapa? Karena di sini juga nggak ada petunjuk kita pakai jari apa. Nah, itu adalah step pertama yang harus kamu lakukan, analisa fingeringnya. Kalau tadi kita punya depannya kayak gini. Nah, kalau saya karena udah sering baca tablatur, saya bisa kira-kira ini pakai penjarinya kayak gini. Nah, kalau misalkan kamu tadi maininnya kayak gini, atau misalkan loncat, nah mungkin di awal nggak apa-apa, tapi kamu habis itu lihat lagi next ya, ada chord di situ, tahu chord dari mana karena dia ada 4 angka dalam satu deret, ya ada di sini, bunyinya kayak gini ya. Kalau misalkan sekarang kamu main chordnya pakai jari yang kayak gini, kita mundur lagi ke 1 angka sebelumnya. Itu adalah kamu main di sini kan, tadi. Nah, terus kalau kamu main chordnya di sini, ini kan tangan kamu jarinya ganti kan. Padahal kalau misalkan kamu mau lebih efisien, nah ini bisa kayak gini. Kenapa efisien? Karena jari 1 ngikut, jari 3 ngikut, tinggal geser, tambahin jari 4. Ya, tangan kamu nggak ngangkat-ngangkat, jarinya juga nggak kebuka-buka. Oke? Nah, jadi itu step pertama yang harus kamu lakukan, analisa fingeringnya. Nah, itu akan membantu kamu juga berpikir lebih aktif. Ini yang saya suka adalah ketika kita belajar tablatur, kita dipaksa kalau kamu mau belajar ya. Kalau kamu belajar ya kayak tadi jarinya ya udah bodo amat tuh jari berapa aja yang penting bunyi. Nah, tapi kita nggak mau kayak gitu. Kita mau belajar. Belajar itu harus aktif. Ya, aktif belajar, analisa. Jari mana nih yang bisa saya pakai sehingga jari tangan saya nggak banyak gerak. Atau bisa juga tadi possibilities-nya seperti ini. Ini juga bisa. Jari satunya di bawah, baru tukar jari yang lain. Alright, itu step yang pertama. Step yang kedua adalah kita cari koneksinya sekarang dari bar 1 ke bar 2. Kalau ada ya. Jadi sekarang bar 1 tadi kita udah clear, mainnya kayak gini. Atau
kayak gini. Oke, sekarang kita ke bar 2. Wah, bar 2 mainnya ke fret 5 nih. Balik lagi, terus kalau kamu lihat itu angka yang sama kayak di bar 1 ke sini. Ya, jadi dari bentuk ini jadi tadi kamu berakhir di bar 1 kayak gini bentuknya. Nah, sekarang supaya bentuknya sama atau enggak banyak perbedaan, kamu bisa pakai penjarian ini. Jadi jari 3-nya di bawah. Sekarang ke bar 2, jari 3-nya di bawah. Jari 3-nya balik lagi. Jadi lebih rapi kan kamu bergeraknya ya, dari bar ke bar itu lebih rapi, ada koneksinya, ada jari yang sama yang bisa kamu pindahkan atau yang sering saya sebut dengan anchor finger. Step ketiga adalah sekarang berkaitan dengan rhythm. Ya, kalau misalkan tadi kamu nggak tahu lagunya kayak apa, ya kamu bisa dengerin recordingnya, kira-kira bunyinya kayak gini nih. Atau mungkin kita lebih jelasnya masuk ke verse-nya ya. Misalkan kita cuma baca angkanya doang nih pas di verse. Terus ke sini. Nah, misalkan kayak gitu. Kamu nggak tahu nih bunyinya bener nggak ya kayak gitu. Dengerin recordingnya. Jadi itu yang bisa membantu kamu pada saat main tablatur untuk mereplika ritmenya. Coba replika semirip mungkin dengan recordingnya. Itu satu-satunya jalan yang bisa kamu ambil gitu kalau misalkan kamu baca benar-benar yang pure tablatur. Kalau tablatur sih biasanya lagu-lagunya udah populer ya, jadi kamu biasanya sudah familiar juga sih dengan lagunya kayak apa. Intinya adalah dari yang saya tunjukkan hari ini, saya ingin kamu belajar tablatur itu bisa lebih aktif ya, jangan pasif cuma bacain angkanya doang. Yang penting wah saya kena nih angka ini, ya, jadi kayak main game itu tadi ya. Saya nggak mau kamu belajarnya kayak gitu, karena dengan kamu belajar kayak gitu terus, jadinya nanti kamu skillnya nggak berkembang, karena kamu nggak pernah ngelatih analytical thinking kamu. Ya cuma pasif aja menyerap apa yang ada di situ. Tapi kalau misalkan kamu tadi udah tahu, kayak oh saya mestinya pakai jari ini nih, bisa kamu analisa. Nanti kalau kamu rubah genre, misalkan kamu main klasik atau kamu main chord, misalkan ngiringin orang, itu juga jari kamu nanti lebih rapi karena kamu sudah punya skill menganalisa mana yang baik, right? Nah, tips dari saya kalau misalkan kamu cari tablatur, coba cari yang kayak gini nih. Ya, jadi dia tablatur tapi di atasnya ada not balok. Not balok di situ juga ada ritmenya. Nah, itu kamu jadi bisa ada acuan mainnya seperti apa ritmenya. Tapi ini juga bisa jadi masalah kalau misalkan kamu aja nggak tahu cara baca ritm ya. Jadi memang biasanya kalau belajar tablatur, orang-orang kebanyakan lebih kedenger recordingnya. Tapi kalau kamu mengerti again dan mau belajar ritmenya juga, belajar baca notasi itu lebih saya sarankan sih. Alright, jadi semoga ini bisa mengembangkan skill kamu lagi dengan membaca tablatur. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye.